Kita berdoa. Allah Bapa yang di sorga, terima kasih kami ucapkan di tahun yang baru ini kami boleh merasakan sukacita oleh penyertaan dan pemeliharaan-Mu. Bentar kami akan mengawali segala aktivitas kami ya Tuhan di hari yang baru ini. Biarlah kami beroleh sukacita oleh firman-Mu yang akan menyapa kami. Sertai kami Tuhan, agar kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu mampu menangkap setiap pesan firman-Mu yang dapat menuntun kehidupan kami agar kami boleh melangkah ke jalan sesuai kekenaan-Mu. Ini doa kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada hari ini diambil dari kitab Roma pasal yang kelima ayat yang kelima. Saya akan baca dan beginilah firman Tuhan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Tiap orang pasti punya batas dalam menghadapi setiap pergumulan yang dia hadapi di dalam hidupnya. Dan seseorang itu siapapun dia sudah pasti akan merasakan kelegaan dan sukacita jika mendapatkan kepastian dan jalan keluar di atas segala persoalan kehidupan yang menghimpitnya. Sama seperti pengalaman iman hidup Paulus sendiri yang telah merasakan pembenaran oleh Allah sendiri di dalam hidupnya. Di mana hal itu telah dinyatakan di dalam karya penebusan yang Tuhan Yesus Kristus perbuat baginya dan juga bagi kita, di mana Dia mau mati mengorbankan dirinya untuk kita sekalipun sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya. Ini menjadi bukti dan jaminan yang diberikannya kepada kita bahwa kasih karunia Allah sungguh besar bagi kita dengan bersedia mencurahkan Roh Kudus-Nya bagi kita agar kita dapat dituntun masuk ke dalam kehidupan yang baru yang penuh kebaikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kelegaan dan sukacita yang demikian hanya didapatkan jika hidup kita tetap terhubung dengan Tuhan, di mana hanya di dalam Tuhanlah kita boleh hidup dan beroleh kedamaian seperti dikutip di ayat 1, beroleh keyakinan seperti dikutip di ayat yang kedua, dan mendapatkan kehidupan yang sejati dari kebangkitan Kristus itu sendiri, ayat yang ke-10. Keyakinan dan pengharapan Paulus yang sedemikian menolongnya untuk meyakinkan dan menguatkan dirinya untuk tetap berserah kepada rencana dan kehendak Allah tentang masa depan kehidupannya. Sekalipun selama di dunia hidupnya harus banyak mengalami dan berjuang melewati kepahitan dan penderitaan atas semua akibat dari pelayanan Injil Kristus yang dia beritakan. Keteguhan iman Paulus kepada Allah mendorongnya untuk sungguh memperlihatkan keyakinannya akan pengharapan yang sungguh kepada janji Allah. Arti pengharapan menurut Alkitab itu digambarkan seperti sauh yang kuat dan aman bagi jiwa yang dilabuhkan sampai ke belakang tabir di mana Yesus telah masuk menjadi perintis bagi kita. Ibrani 6 ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-20. Pengharapan itu sangat kuat dan sangat berguna bagi kita ketika kita kecewa dengan kehidupan dan merasa sudah tidak berdaya lagi untuk menjalani sesaknya kehidupan yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan ini. Pengharapan membuat kita mampu bertahan. Harapan membuat kita dapat memiliki kehidupan hari esok. Untuk bisa bertahan kita harus memiliki pengharapan. Harapan membuat kita dapat dan mampu keluar dari situasi yang berat, yang mengurung kehidupan dan yang mengikat pikiran kita. Mungkin orang-orang dan dunia ini bisa mengecewakan, tetapi pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Sebab Tuhan adalah Allah yang mengasihi dan sangat peduli kepada kita. Dan Dia pasti akan menepati janji-janjinya dan akan selalu memberikan kebaikan kepada kita. Pengharapan itu tidak dapat datang secara otomatis, melainkan dia datang dari berbagai tekanan dan persoalan kehidupan kita. Jika kita tekun dan sabar menanggung penderitaan, maka kita akan dapat bertahan di dalam segala ujian. Jika kita sudah tahan uji, maka pengharapan itu akan lahir di dalam kita
dan senantiasa menguatkan kita untuk dapat sampai kepada tujuan terbaik kehidupan kita di dalam Tuhan. Oleh karena itu, tetaplah setia di dalam pengharapan kepada Tuhan. Amin.